Di sini saya ingin mempresentasikan materi mengenai pengertian masyarakat dan struktur sosial dalam masyarakat, meliputi sosialisasi masyarakat. Jadi pokok pembahasan di sini ada 3. Yang pertama pengertian masyarakat, dan yang kedua ada struktur sosial dalam masyarakat, dan yang ketiga ada sosialisasi masyarakat. Nah, jadi secara umum itu masyarakat itu merupakan sekelompok orang yang tinggal bersama. Nah, jadi masyarakat ini itu berasal dari kata Latin socius yang berarti kawan, dan dari kata Arab syaraka yang berarti ikut serta dan berpartisipasi. Selanjutnya, secara istilah, masyarakat ini itu merupakan sekelompok orang yang hidup bersama, memiliki interaksi sosial yang teratur, dan dapat menyadari keberadaan mereka sebagai suatu kesatuan. Nah, masyarakat ini tuh terbentuk melalui pengalaman hidup mereka, hidup bersama yang cukup lama dan kerjasama antar anggotanya, serta dipengaruhi oleh kebudayaan dan norma-norma yang ada dalam kelompok tersebut. Selanjutnya itu ada ciri-ciri masyarakat. Nah, yang pertama ini cirinya masyarakat itu manusia yang tinggal bersama. Jadi manusia itu tidak dapat hidup sendiri-sendiri. Mereka akan saling membutuhkan manusia satu di antara lainnya. Yang kedua itu kombinasi untuk waktu yang cukup lama. Yang ketiga, mereka itu menyadari bahwa mereka adalah suatu kesatuan. Yang keempat, mereka adalah bagian dari sistem hidup bersama yang dapat menghasilkan kebudayaan. Selanjutnya, yang kedua itu ada pengertian struktur sosial. Jadi secara umum itu struktur sosial ini itu merupakan suatu konsep yang digunakan untuk mencirikan interaksi yang teratur dan berulang-ulang antara dua manusia atau lebih. Unit-unit dasar dari struktur sosial ini bukanlah manusianya itu sendiri, namun aspek-aspek yang terpilih di antara manusia-manusia seperti peranan-peranan, misalkan peranan suami, peranan anggota para penguasa, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ini istilahnya itu struktur sosial ini tuh mengacu pada hubungan sosial penting yang membentuk masyarakat itu dan menetapkan batas-batas untuk tindakan yang biasanya ini dilakukan secara organisatoris. Struktur sosial ini mencakup semua hubungan sosial antar individu. Akibatnya ini struktur sosial ini dapat dianggap sebagai komponen non-proses dari sistem sosial yang pada dasarnya merupakan kondisi statis. Selanjutnya ada fungsi struktur sosial. Nah, Mayor Pollack menyatakan bahwa struktur sosial dapat berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, pengawas sosial yang menekankan kemungkinan pelanggaran terhadap norma, nilai, dan aturan masyarakat atau kelompok. Yang kedua, basis untuk mengembangkan disiplin sosial untuk kelompok atau masyarakat karena struktur sosial berasal dari kelompok atau masyarakat itu sendiri. Nah, tipe sosialisasi ini ada 2. Yang pertama, formal. Jadi sosialisasi di tipe formal ini terjadi melalui lembaga-lembaga yang berwenang menurut ketentuan yang berlaku dalam negara, seperti pendidikan di sekolah dan pendidikan militer. Yang kedua, ada informal. Jadi sosialisasi tipe informal ini terdapat di masyarakat atau dalam pergaulan yang bersifat kekeluargaan, seperti antar teman, sahabat, sesama anggota klub, dan kelompok-kelompok sosial yang ada di dalam masyarakat.